Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bayu Prastio. Nah, di sini saya akan melihat-lihat tanaman yang ada di pekarangan rumah saya. Nah, yang akan saya amati yaitu tanaman hortikultura. Yang mana tanaman hortikultura ini memiliki 4 macam, yaitu florikultura, olerikultura, pomologi, dan biofarmaka. Nah, yang sedang di hadapan kita ini adalah salah satu tanaman olikultura atau tanaman sayuran. Nah, ini merupakan tanaman pare atau Momordica caranthia. Nah, yang mana sejarahnya tanaman pare ini berasal dari benua Asia, kemudian menyebar ke Eropa. Nah, kalau tanaman ini masuk ke Indonesia belum ada catatan yang pasti kapan atau waktunya itu kapan masuk ke Indonesia. Nah, pare ini kalau di Indonesia biasanya digunakan sebagai tanaman sayuran sekaligus tanaman obat-obatan. Nah, jadi kalau kita lihat morfologinya tanaman pare ini ya, buah pare atau sayuran pare ini dia berbentuk bulat memanjang, kemudian pangkalnya rata, memiliki ujung runcing, bagian luarnya berbentuk alur tak beraturan. Nah, seperti ini dia. Nah, kan berbentuk alur tak beraturan dan seperti ada bintik-bintiknya. Nah, buahnya berwarna hijau, bulat, memanjang. Ya, ini tanaman pare. Dan di berbagai daerah ini pun sebutannya lain. Ada yang papari, ada yang pare pahit, dan sebagainya ya. Nah, kemudian manfaat dari tanaman pare ini apa? Kan itu ya. Jadi untuk manfaatnya itu sebagai obat diabetes, obat luka, infeksi, dan lain sebagainya. Nah, di sini bentuk daunnya, dia pada pangkal daunnya berbentuk seperti ini ya. Kemudian dia melebar menjari. Pada bagian ujung-ujungnya termasuk terdapat seperti gerigi-gerigi halus ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tanaman florikultura atau jenis bunga-bungaan. Nah, di sini saya menanam tanaman rosella. Nah, rosella ini memiliki nama latin Hibiscus sabdarifa. Nah, yang mana termasuk dalam kingdom Plantae. Kemudian kelasnya Dicotyledon, familinya Malvaceae. Untuk spesiesnya yaitu Hibiscus sabdarifa. Bunga rosella ini, teman-teman, dia berasal dari benua Afrika dan masuk ke Indonesia itu berkisar tahun 1992. Nah, awalnya tanaman ini digunakan sebagai tanaman pagar. Nah, juga sebagai seduhan teh. Nah, kemudian tanaman rosella ini juga mengandung banyak manfaat, banyak kandungan vitamin seperti vitamin C, B3, B9, dan lain-lain sebagainya. Juga mengandung mineral, teman-teman. Apa mineralnya? Seperti kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, untuk morfologinya ini akarnya itu memiliki termasuk akar tunggal ya. Kemudian memiliki pangkal akar, batang akar, ujung akar, tudung akar, selaput akar, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kan kita tidak dapat melihatnya ya. Kemudian pada bagian batangnya berbentuk bulat dan memanjang. Nah, rekan-rekan,
Ini sebelumnya tanaman saya ini saya potong bagian tengahnya dan saya tutup plastik. Nah, yang mana fungsinya ini agar tanaman saya tidak menjulang tinggi, namun supaya dia memiliki banyak cabang. Nah, jadi tanaman saya tidak terlalu tinggi. Nah, ini sudah pernah saya lakukan pada beberapa tanaman dan sudah beberapa kali saya lakukan. Contohnya seperti tanaman lain itu tanaman pepaya. Saya pernah melakukan pemotongan batang bagian tengah dan atasnya, bagian atasnya itu saya tutup agar tidak terjadi pembusukan, sehingga pada bagian sampingnya dia akan mengeluarkan atau akan tumbuh kembali batang baru atau cabang pada tanaman pepaya tersebut. Begitu juga pada tanaman rosella saya ini. Pada bagian bunga rosella ini atau buahnya ini ya, dia memiliki kelopak daun dan memiliki mahkota daun, yang mana pada bagiannya ini seperti ini dia. Nah, kemudian kita beralih ke tanaman pomologi atau tanaman buah-buahan. Di sini saya mengambil jenis tanaman pisang atau Musa paradisiaca. Sorry, saya ulangi. Pisang atau Musa paradisiaca. Nah, pisang ini termasuk kingdom plantae ya, atau tanaman atau tumbuhan. Dia memiliki divisi Angiospermae. Klasifikasinya ini atau kelasnya ini dia monocotyledon, familinya Musaceae, dan memiliki spesies Musa paradisiaca. Nah, tanaman pisang ini kalau disebut-sebut, kita sebut-sebut ya kan, merupakan tanaman kehidupan. Kenapa dikatakan tanaman kehidupan? Karena pisang ini mengandung kalium yang sangat tinggi, sehingga dia mampu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan melancarkan oksigen ke otak. Nah, ketiga manfaat tersebut itu merupakan sumber utama pada tubuh kita. Jadi apabila salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka kesehatan tubuh pun tidak akan kita dapati. Nah, di pekarangan rumah saya ini saya menanam banyak jenis tanaman, cuman hanya saja tanaman tersebut tidak memiliki jarak tanam, aturan tanamnya, jenisnya apa, varietasnya tidak. Saya menanam apapun yang bisa saya tanam, sehingga dia tidak beraturan. Kembali ke topik, kita masih membahas tanaman pisang tadi ya. Nah, tanaman pisang ini sejarahnya itu, tanaman pisang ini berasal dari Asia Tenggara, kemudian menyebar ke daerah Arab, ke daerah Afrika, ke daerah Amerika. Dia dibawa oleh para pedagang dan para penyiar agama Islam. Itu sejarahnya. Adapun morfologi dari tanaman pisang ini ya, kalau dibilang tanaman pisang ini merupakan umbi batang. Nah, yang kita lihat ini, yang biasa kita sebut batang, sebenarnya ini bukan batang. Hanya saja dia pelepah daun yang memanjang dan dia bisa menyatu dengan pelepah daun yang lain sehingga dia melekat dengan kuat. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai batang, namun ini adalah batang semu, bukan asli batang. Nah, bagian batang aslinya berada pada dalam tanah, pada umbinya. Dan untuk akarnya itu berwarna putih kecoklatan, dia banyak di bagian bawah, termasuk hidrotop. Akar yang hidrotop.
Nah, kemudian kita masuk pada tanaman biofarmaka atau tanaman obat-obatan. Di sini saya memilih tanaman kunyit. Nah, kunyit dengan nama Latin Curcuma domestica Var. Dia termasuk dalam kingdom Plantae. Kemudian memiliki kelas Monocotyledon. Ordonya itu dia Zingiberalis, famili Zingiberaceae, dan spesiesnya itu Curcuma domestica Var. Nah, tanaman kunyit ini sangat terkenal di Asia. Salah satunya di Asia Tenggara dan salah satunya juga di negara kita. Tanaman kunyit ini biasa kalau kita gunakan itu sebagai bumbu rempah olahan sayuran, berbagai macam sayuran, dan umumnya digunakan untuk obat-obatan herbal. Nah, seperti yang kita ketahui contoh kecilnya sebagai obat panu, obat kulit, kan gitu. Kemudian dia memiliki morfologi ya, bentuk daunnya elips atau bulat melonjong, pada pangkalnya meruncing dan ujungnya juga meruncing. Nah, bisa kita lihat. Dia biasa dalam satu batang tanaman ini jumlah daun berkisar 5 sampai 15. Nah, 15 helai. Kemudian panjangnya ini bisa mencapai 85 cm dan lebarnya itu bisa mencapai 25 cm. Nah, untuk akarnya dia ini termasuk umbi akar, ya kan? Dan pada akar ini dia memiliki bau khas. Nah, bau khas, kemudian memiliki rasa pedas dan sedikit rasa pahit. Nah, jika kita larutkan dalam air, maka dia akan berwarna kuning. Nah, teman-teman, tanaman kunyit ini manfaatnya itu banyak sekali. Jadi salah satu manfaatnya itu bisa sebagai pencegah ataupun obat demam, ya kan, obat sakit kulit, contohnya tadi panu dan lain sebagainya, dan masih banyak manfaatnya sebagai obat-obatan lain. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai beberapa jenis tanaman yang saya dapat lakukan. Nah, di sini merupakan video pertama saya, dan saya memohon kepada teman-teman sekalian, mohon dukungannya agar di like, subscribe, share. Nah, agar saya lebih bersemangat untuk menyampaikan informasi-informasi penting sekitaran pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.